segala pujian, segala kehormatan dan kemuliaan dan sukacita hanya bagi Yesus Kristus. Berfirmanlah, ya Allah, ya Bapa, urapi lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Kuduskan hamba dengan yang berasal daripadamu, dan hanya yang berasal daripadamu saja yang diizinkan keluar. Biarlah tempat ini penuh kemuliaan, dan firman diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Kemuliaan Tuhan beserta dan kuasanya mengalir. Segala selubung-selubung yang menutupi isi hati dan pikiran batin nurani kami, kiranya tangan Tuhan membukanya, sehingga setiap kami mengerti, kuat, dan dalam keselamatan yang kekal. Beri kami hati sebagai murid, beri kami kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah Engkau, mulialah setiap kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Ya, salam kiri kanannya. Kita punya karunia menikmati. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya beri tema tentang karunia menikmati. Ya, mungkin ini juga supaya kita juga bisa menikmati hari-hari ini. Saudara-saudara kita saat ini sedang ada yang mengalami kebanjiran. Ya, kita ada yang mengalami sakit di rumah sakit, ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mengalami kehilangan, ada yang mengalami kekurangan. Semua banyak. Mungkin saudara mewakili diri saudara sendiri kan. Pernahkah saudara berpikir saudara menjadi orang lain pada detik yang sama? Saat ini saudara sedang di gereja, sedang mau dengar firman, dan tentunya mau diberkati, mau bisa menikmati hidup ini kelanjutannya bersama Tuhan. Amin. Sesekali coba saudara bayangkan saat ini saudara ada di lokasi banjir, atau saudara lagi terkapar di rumah sakit. Perasaannya bagaimana? Dan saat ini alam nggak bisa ditebak, ya. Puting beliung semakin ada di mana-mana. Bekasi nggak pernah ada puting beliung, tiba-tiba ada puting beliung. Bekasi tidak hujan, tiba-tiba kebanjiran. Dan beberapa pengendara tiba-tiba kita dengar ada yang mati terkapar di jalan, ada yang sekarat. Nah, dari semua yang saya sebutkan, saat ini kita lebih perenungan bagaimana kita bisa menikmati suasana apapun dengan tenang. Bagaimana kita menikmati tangisan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Terkadang tangis itu bisa kita nikmati. Amin. Sedang menangis sedih, tapi nangisnya bermanfaat buat jiwa saudara. Jadi kebahagiaannya itu bukan hanya kebahagiaan ketika kita berbahagia mendapatkan sesuatu, tapi kebahagiaan dimanapun dan pada posisi apapun. Amin. Baik, saya bacakan dulu firman Tuhan Yesus. Kita akan bahas ini dan bagaimana saudara bisa menikmati dalam situasi apapun, karena Tuhan memberikan karunia untuk menikmati. Amin. Kita buka Pengkhotbah pasal 9. Saya bacakan. Pengkhotbah pasal 9. Nasib semua orang sama. Pengkhotbah pasal 9. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian,
ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup, dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi akan melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini kehidupan dalam realita. Saya katakan sekali lagi, kita nggak bisa memilih kehidupan kita. Dan saya juga pernah mengalami, dulu saya pernah kesaksian, kita keluar kota 2 minggu berturut-turut, kejar waktu, kejar tayang, bawa rombongan, selamat dan sukacita. Di Jakarta ramai, padat, macet. Di situ saya tabrakan. Tiba-tiba mobilnya ada rem mendadak, padahal jalannya pelan sekali, lagi macet. Karena mobil zaman sekarang kena langsung pengok depannya. Semua kejadian itu kita nggak bisa, seperti tadi dikatakan firman tadi, hidup ini karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap di dalam jalan yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Jadi semalam tengah malam banyak orang yang WA, telepon, mulai jam 2 pada banjiran, minta doa. Ada yang lagi terlelap, tahu banjir masuk. Saya ngebayangin, rumah saya pernah kebanjiran, di mana airnya dari sungai itu kotor sekali, bersihinnya nggak cukup seminggu. Tetapi saudara terkasih, itu nasib.
Ada berita juga tengah malam tiba-tiba ditemukan seseorang sedang naik motor, atau mati di jalan tanpa KTP, disebar fotonya kemana-mana. Kira-kira dia mengenal. Nah, kehidupan seperti itu, saudara kasih. Seperti tertangkap di jalan, kita nggak bisa apapun, nggak bisa dirancang. Nah, jikalau itu yang terjadi, beberapa saudara kita ada yang terkena COVID-19. Puji Tuhan saudara nggak kena. Tapi baik itu terkena musibah maupun yang tidak terkena musibah, apakah yang terkena musibah itu nasibnya sama berbeda dengan orang yang tidak terkena musibah? Amin. Yang menjadi kesukaan manusia adalah bagaimana mereka menikmati saat itu. Amin. Bersyukur dengan apa yang terjadi saat itu. Ada yang kepengen kerja tapi belum kerja. Sudah berusaha nggak ada apa. Tetapi selama nafas di kandung badan, apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita syukuri? Kita syukuri saja. Amin. Kita syukuri bersama Tuhan. Dalam hal apapun. Dalam waktu yang sangat menyedihkan, baik waktu yang sangat menyukakan. Yang penting saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa menikmati suasana itu. Kita nggak bisa menerima keadaan yang ini harusnya saya diterima. Ini bukan salah saya. Ini harusnya bukan nasib saya. Saya harusnya tidak begini. Seandainya kemarin, seandainya begini. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita nggak bisa menerima keadaan itu. Maka semakin stres, semakin depresi, sehingga kita nggak bisa menikmati segala keadaan apapun. Ada yang orang tertentu, saya kan nggak berbuat, saya kan nggak salah. Kenapa saya harus terjadi sama dengan diri saya? Kan seperti itu. Itu yang saudara alami. Ada yang kehilangan, harusnya nggak hilang. Saya kerja keras, ini hasilnya hilang. Nah, kalau itu dialami saudara yang saat ini mengalami, saudara nggak bisa memenuhi bahagia. Hidup harus berlanjut. Hidup tidak berakhir di situ dan penyesalan nggak ada gunanya. Bagaimana kita mensyukuri dalam segala kondisi, dan bagaimana kita on fire, di mana kita api semangat hidup kita tetap menyala ketika segala sesuatu terjadi, dan kita bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi itu. Amin. Itu kan yang kita mau. Hari ini Tuhan mengingatkan, apapun yang terjadi sampai saat ini, bagaimana kita mensyukuri kejadian itu, dan bagaimana kita berusaha dengan situasi apapun kita tetap tenang, tetap sukacita. Karena kita menyesali dengan apa yang terjadi dan tidak menerima apa yang terjadi, saudara nggak akan bahagia. Yang ada penderitaannya bertambah-tambah, tambah stres, tambah depresi. Amin. Ada satu kunci yang menguatkan saudara. Saya juga banyak terjebak saudara. Jadi kalau pernah kan saudara baca ya, orang baik itu banyak ditipu, orang baik itu banyak menderita, orang baik itu banyak dikerjain orang, dianggap bodoh. Nah, ini pendeta-pendeta yang baik, benar-benar baik. Saya juga ngalami banyak, tiba-tiba ada orang datang kerja nangis-nangis, tolong katanya dia menipu. Udah ngalami. Jadi jangan dianggap orang baik itu tidak ada masalah. Tetapi saudara, ada satu tip yang buat saudara harus pahami. Dan ini Tuhan pasti kenalin. Ketika saudara memang niat baik, dan tentunya harus waspada. Udah waspada akhirnya kecolongan juga. Saudara harus nabur, saudara harus memberi, tiba-tiba jadi kehilangan. Selama saudara memiliki niat yang baik, lalu orang yang memanfaatkan kebaikan kita, saudara nggak akan kehilangan upah saudara, kebaikan saudara. Amin. Kalau dalam kebaikan saudara lalu terjadi masalah, sekarang kan banyak nih orang minjem KTP ini disalahgunakan. Saudara kalau datang ke kepolisian itu banyak laporan. Pak saya enggak ini. Tapi tahu-tahu dia harus menanggung tanggung jawab. Saudara boleh cek di kepolisian saat ini. Akhir zaman ini iblis semakin jahat. Amin. Semakin akhir zaman ini iblis semakin garang, dikatakan Alkitab. Jadi di dunia ini kita banyak terancam, tidur pun terancam. Ya, yang baik aja terancam, apalagi yang jahat. Amin.
Tapi segala sesuatu yang baik yang kau niatkan atas nama Tuhan dan kau kerjakan dengan niat yang tulus, Tuhan akan membela perkara-perkara yang kamu hadapi. Dan Tuhan akan berjuang untuk membela. Jadi nggak usah takut. Amin. Dan inilah di akhir zaman dengan kondisi yang tidak kita bisa tebak. Ya, saya katakan tiba-tiba ya nggak pernah angin puting beliung datang. Yang nggak ada hujan sama sekali tiba-tiba banjir bandang ya, baik di Bekasi maupun beberapa kota di Manado pernah terjadi, di Papua, di beberapa wilayah hujan juga kebanjiran dia, seperti itu. Dan ini dialami oleh semua orang. Amin. Hari ini saudara akan kita kupas. Karena begini saudara, saya akan bacakan suatu firman Tuhan. Saya contohin saja begini, belum tentu orang yang kaya raya, misalnya mobilnya yang paling mahal, dia bisa menikmati kendaraannya itu. Coba saudara amati, biasanya orang yang mobilnya sangat mahal, dia nggak nyetir sendiri, dia duduk di belakang. Yang menikmati mewahnya mobil, driver, dia pasti pakai driver, dia pasti duduk di belakang setir. Gak mungkin orang ini nyetir sendiri. Padahal itu mungkin harganya luar biasa. Kecuali mobil sport ya. Tapi gak semua orang punya nyali naik mobil sport. Mobil yang mahal kayak Rolls segala macam pasti di belakang setir. Drivernya menikmati produknya mahal. Padahal dia gak bersusah-susah, tapi dia menikmati membawa kendaraan yang paling baik. Hidup itu seperti itu. Dan hari ini saudara kita ada Tuhan juga hari ini saudara supaya tahu memberikan saudara karunia menikmati. Terkadang orang yang berusaha, saudara yang menikmati. Kerja sedikit hasilnya besar. Dan orang yang kerja keras di luar Tuhan, dia nggak bisa menikmati kerjanya. Tapi anak-anak Tuhan menikmati kehidupan ini setiap detik, setiap menit dalam kondisi apapun. Baik apa yang dia kerjakan maupun apa yang dia tidak kerjakan. Hari ini saudara tahu bahwa saudara diberi karunia menikmati. Tengok kiri kanannya, kita diberi karunia menikmati. Jadi jangan sedih. Amin. Apapun yang saudara alami saat ini, kalau saudara di dalam Tuhan, apapun baik sakit penyakit, bencana ekonomi, mungkin moneter sedang diancam atau sedang nggak pasti dalam kehidupannya, kalau saudara di luar Tuhan, makin stres, makin depresi, masalah semakin besar, masalah makin banyak. Baik, saya bacakan di dalam Pengkhotbah pasal 5. Ini saya bacakan. Semoga saudara jadi lebih paham tentang kehidupan ini. Kesia-siaan kekayaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7. Mulai dari ayat 7 saya baca sampai Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan saudara untuk bahan renungan. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, jangan heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Manusia nggak ada puasnya, saudara. Batas kepuasan manusia unlimited, nggak ada batas. Manusia yang paling puas, manusia yang bisa bersyukur saat ini apa yang dia miliki. Amin. Ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencari kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya?
Enak tidurnya orang yang bekerja, baik dia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ya, ada orang yang kaya raya maksudnya, tapi dia jadi stres ngawasin kekayaannya. Amin. Udah kaya raya, dia nggak bisa nikmatin, dia stres karena kekayaannya nggak ada yang awasin, nggak ada yang jaga. Sementara dia nggak bisa nikmati kekayaannya sendiri. Hari ini kita mengintrospeksi tentang kehidupan dan bagaimana kita bisa bahagia. Amin. Saudara bahagia hari ini, amin. Bahagia apapun saudara keadaannya. Kita belajar tentang kehidupan. Amin. Ya, saya lanjutkan. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Udah kaya, nggak ada warisannya. Coba. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang. Seperti ketika datang dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Orang mati telanjang, orang hidup lahir telanjang, mati telanjang. Hanya mungkin kalau kuburannya 1 kali 2 meter. Amin. Kekayaan yang bisa disimpan apa? Amal ibadah. Yang bisa dibanggain oleh anak cucunya, kebaikan orang tuanya. Amin. Kebaikan orang itu diingat terus. Terkadang orang yang jahat mati disyukurin, rasain puas, udah bebas, merdeka saya. Kalau ada dia, aduh pusing. Tapi kalau orang baik meninggal dan dikenal, semua nangisin. Nangisinnya bisa sebulan gak bisa. Ingatnya nangis lagi, ingat nangis karena kebaikannya. Saya kebayangkan saudara apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belau, manusia mati meninggalkan nama baik. Amin. Nah, segala yang baik itu didapatnya dari mana? Dari Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, ini cuma nasihat. Datang ke Tuhan cuma nasihat, enggak saudara. Datang ke Tuhan membuat saudara kaya dalam segala sesuatu, membuat saudara panjang umur, sehat, awet muda. Amin. Ada inner beauty-nya yang keluar. Biar tampangnya pas-pasan, tapi kalau cinta Tuhan dilihat seger rasanya. Saudara pernah nggak dengar di lagu teman-teman kumpul, tiba-tiba ada teman yang telat datang, wis, gila dia datang juga, wis mantap. Pokoknya kalau lu nggak datang nggak seger deh di rumah. Kayak kalau nyayur nggak ada garamnya. Pernah nggak begitu ngobrol-ngobrol? Ini teman, padahal teman ini nggak ada apa-apa, dia mungkin nggak kaya raya, tapi kalau dia datang orang teman-temannya senang semua. Itu anak Tuhan. Saudara kanannya, hari ini kita jadi anak Tuhan. Orang-orang yang menyukakan yang lain. Makanya kadang-kadang kalau giliran jam ibadah dianggap, saya pergi ke sana saya akan bahagia. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Karena ketika kita mengenal Tuhan, makanya dalam Matius pasal 6, ya carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kamu. Amin. Jadi kalau kita udah kenal firman, makin dekat, makin sering dengar firman Tuhan, makin dikupas, kita makin tahu, semakin kita bisa menikmati hidup ini dalam segala situasi. Amin. Dan hebatnya lagi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan Immanuel menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan roh yang diberikan oleh Tuhan kepadamu adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di langit dan di bumi. Amin. Saudara puji saja. Kadang-kadang saya ini ibadah dipertahankan oleh Tuhan loh. Saya kalau usaha, saya kerja nggak bisa saya tiap minggu ibadah. Seberapapun jemaat gereja tetap jalan, Tuhan yang pelihara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau banyak orang diberkati. Yang kita bahas adalah firman Tuhan. Yang kita bahas adalah kabar baik. Yang kita bahas adalah apa yang Tuhan kehendaki buat anak manusia di bumi ini, supaya di bumi seperti itu mati masuk surga. Bagaimana mau merasakan surgawi? Bagaimana Pak di bumi seperti di surga? Masalahnya di bumi banyak banget
setannya juga jahat-jahat. Iya, ketika kamu jadi anak Tuhan di bumi seperti di surga, karena masalah apapun nggak membuat kamu KO, nggak membuat kamu sedih. Anak Tuhan kebanjiran, anak Tuhan ada pelindung, maha besar Tuhan. Dia kasih sukacita dibersihin rumahnya. Ada musibah, terima kasih Tuhan, aku akan lebih baik lagi. Mungkin ini teguran atas. Nggak sedih dia, tetap dia menikmati hari-harinya, kesedihannya. Ini anak Tuhan, amin. Ya, pemain musik, worship leader lagi melayani, nikmatin pelayanan. Selalu dinikmati. Ini namanya punya karunia menikmatin. Ada orang yang kalau pagi pengen siang, udah siang pengen malam, udah malam pengen pagi. Dia nggak bisa mengalami detik-detik waktu demi detik. Ada lagu yang detik demi detik, lagunya siapa? Krisdayanti. Kita nikmati setiap waktu, amin. Ada firman dalam Mazmur, di mana setiap waktu kita bisa nikmati. Jadi udah di gereja, kepengennya di tempat yang lain, kepengennya di rumah makan. Pagi kepengennya malam, malam kepengennya siang. Jadi dia nggak bisa menikmati realitas yang dia hadapi. Ini pasti di luar Tuhan. Ini pasti nggak kenal Tuhan. Udah punya Honda Vario, dia nggak bisa nikmatin. Lihat orang pakai Honda CB yang lama, antik. Seandainya saya punya motor itu, mirip sama motor. Dia nggak bisa nikmatin apa yang Tuhan kasih. Nah, ini nggak punya karunia menikmati. Ada loh orang jalan kaki bahagia, wih bahagia banget, sehat. Sekarang nanganin COVID-19 yang penting kan stamina. Amin. Kalau stamina yang kuat juga sehat. Penyakit kabur semua. Dia nikmati jalan kaki. Yang nggak pernah jalan kaki bangun subuh-subuh dia cari jalan kaki keluar olahraga. Amin. Saya berdoa anak Tuhan mengerti tentang hari ini. Saya lanjutkan tadi. Ya tadi ayat 12. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya bagi dirinya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian ia juga akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah dibergerak mencari angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita. Dalam jerih payahnya juga itu pun karunia Allah. Perhatikan. Jadi kalau ada orang yang kerja lalu dia belanjakan untuk makan dan dia malah menikmati makannya, itu dia karena Tuhan. Amin. Saudara, dulu saya waktu kerja terus gajian, lalu kita bisa memberi orang tua, saudara yang punya istri, memberi anak, belanjakan sesuatu, itu bahagia banget gitu. Bahagia banget bisa memberi. Amin. Ada yang gak bahagia, dapat duit banyak, dia beli kesukaannya, dia gak berbagi. Tiba-tiba udah dibeli mahal-mahal, hilang, dicuri orang atau hilangan, nyesel banget, nangis, udah nangis gak bahagia. Amin. Tuhan Yesus juga bilang, yang lebih bahagia yang melayani apa yang dilayani.
Yang tertinggi yang melayani apa yang dilayani? Yang melayani. Yang melayani bisa memberi kebahagiaan buat orang lain. Yang dilayani hanya bisa menerima, dia nggak bisa memberi. Amin. Jadi kadang-kadang anak Tuhan udah melayani, dia nggak bahagia, padahal dia sedang dimuliakan Tuhan. Banyak orang berhenti pelayan merasa capek karena nggak ngerti. Aduh capek, udah banyak ongkos, capek, mending ntar dimarahin lagi sama ibu gembala, Pak Gembala di sana ditegur, kesel. Padahal dalam kemuliaan, kalau dia tujuannya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, dia bahagia. Dan Tuhan merancang hal-hal dahsyat buat kehidupan dia. Amin. Sama saya katakan ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Orang yang paling menyedihkan adalah orang yang tidak bisa membahagiakan orang lain. Apalagi ngeselin orang lain, ini pasti gak bahagia. Bener-bener kan? Saya kadang-kadang nasihatin anak saya, nah jangan ngebut-ngebut, apalagi digangga. Orang gak suka dengarnya. Menurut kamu hebat, tapi orang gak suka. Itu orang-orang kalau ngomong, kalau nyumpahin kamu kan sering jalannya pelan Pak, tahu-tahu aku ketabrak. Iya banyak yang nyumpahin kamu. Nyumpahin aku kan gak salah. Kamu jalan di tempat yang diganggang, ngebut dengan knalpot berisik, ngebut. Orang duduk di sini, kamu gak tahu dia nyumpahin. Terkadang dalam kehidupan kita, semua yang engkau bisa ngecewain orang lain, kamu gak bakal bahagia. Hidupmu gak bahagia. Tapi orang yang bisa membahagiain orang lain, hidupmu akan bahagia. Orang yang memberi adalah orang yang bisa bahagia, yang paling bahagia daripada orang yang menerima. Jadi kita harus kerja. Anak muda yang berkarya lebih hebat daripada anak muda yang tidak berkarya. Karena karyamu itu yang membanggakan, yang membuat kamu dihormati. Amin. Artinya bahwa hidup harus bergerak, hidup harus berkarya. Semua orang yang terkenal, orang yang dihargai dalam kehidupannya adalah orang yang semangat dalam hidupnya. Amin. Dalam hal apapun, memberikan yang terbaik dalam hal apapun, apapun karir, usaha, pekerjaan dan bidangmu, memuaskan orang lain. Riwayat kehidupan dirimu itu makin besar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Nah ini juga buat nasihat buat saudara. Terkadang kita mengabaikan gini. Misal saya kasih tahu ini rahasia kehidupan buat saudara dan ini benar. Misal ya, kamu keluar terus kecewa, entah kamu di perusahaan dengan teman atau pelayanan, kamu dalam kamar. Guru tuh arah tuh semi main bassnya yang kebetot apa nanti sana gue yang main arah ini juga ngeselin ibu bapak gembala baru datang ditegur pakaian saya harus begini mutuk tadi itu sama saya yang enak aja ditegur di dalam kamar sendirian. Menurut saudara ada yang dengar gak? Ada yang dengar gak? Menurut saudara bersemut begitu, saudara diberkati gak? Saudara gak punya karunia menikmati. Saya katakan hari ini, apapun yang kita alami, baik sambutan yang baik, perlakuan yang baik maupun buruk, anak Tuhan selalu dinikmati. Puji Tuhan, hari ini melayani Tuhan, aku kan lebih baik lagi. Saya tadi ditegur, semoga saya bisa jadi baik lagi. Ini karunia menikmati. Dan saya kasih tahu, jangan anggap kamu bersungut di dalam kamar nggak ada yang mendengar. Saya bacakan firman-Nya ya. Buka Khotbah pasal 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan Yesus. Khotbah pasal 10 ayat 20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki
orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu itu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Hati-hati. Kalau Ibrani 4 pasal 12, firman Tuhan bagaikan pisau bermata dua, lebih tajam dari pisau manapun, yang bisa membelah tulang sumsum dan pikiran. Pikiran tuh bisa dibelah sama Tuhan. Ini yang enggak, kok saya niat baik kok. Padahal hatinya kalau nggak ada dia, Tuhan tahu lo memberi, tapi niatnya beda, nggak jadi berkat. Dia nggak tahu ini. Tuhan tahu. Hari ini saudara, kalau saudara bisa menikmati dalam situasi apapun, hari ini saudara tahu memiliki karunia menikmati. Tetapi karunia menikmati itu tidak bisa saudara nikmati ketika saudara ada yang jahat di hati saudara. Ketika saudara di luar Tuhan, saudara nggak bisa nikmatin apapun yang terjadi di alam dan di dunia ini, apapun. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, saudara akan bisa nikmati bahkan segala sesuatu yang saudara tidak kerjakan, tapi saudara menikmati. Saudara, hari ini firman-Nya tentang realitas kehidupan. Dan ini juga otoritas buat anak Tuhan, supaya saudara dalam situasi apapun bisa tenang dan menikmati, bisa senyum. Amin. Kadang-kadang udah nggak ada uang, ya bingung besok bayar listrik bagaimana, bayar kontrakan gimana. Ada yang mau pelayanan, nggak ada ongkosnya, pelayanan gimana? Selama saudara sungguh-sungguh buat Tuhan, Tuhan buka jalan buat saya. Amin. Jangan bilang Pak Yusi enak ngomong, saya marahnya kalau. Jangan yang kecil-kecil, yang gede-gede. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi kalau setengah hati, nggak sungguh-sungguh hatinya, gimana Tuhan mau kasih? Amin. Kalau kau anggap mustahil, jadi jangan ukur Tuhan dengan ukuran yang kamu miliki. Karena Tuhan kuasanya unlimited. Dia pencipta. Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang punya pemerintahan. Dia Tuhan yang punya segala sesuatu. Tapi yang dilihat Tuhan adalah isi hati, niatmu yang paling dalam. Dan Tuhan yang membuka jalan kehidupanmu ke depan. Amin. Dan Tuhan yang bisa memberi kebahagiaan dalam segala situasi. Amin. Saya bacakan. Mana karunia menikmatinya? Kita buka Pengkhotbah pasal 2 mulai ayat 22. Di Yohanes juga ada disebutkan orang lain yang berusaha, kamu yang menuai. Amin. Jadi anak Tuhan memiliki karunia menikmati. Bukannya saudara malas-malesan. Amin. Saya kan tadi bilang, anak Tuhan gak boleh malas, harus semangat. Bagaimana kamu akan dihormati, dihargai? Bagaimana kamu akan bisa memberi kalau kamu gak punya karya? Kamu harus berkarya. Kalau orang berkarya, harus dipakai pikiran dan waktunya untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kamu gak akan bisa dihargai orang kalau engkau belum bisa menghargai orang. Kalau engkau belum bisa membahagiakan orang, kamu sedikit bisa membahagiakan. Makin banyak orang bahagia dengan kehidupan kamu, makin mulia kehidupan kamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang menjadi batu sandungan, bertobatlah. Karena semua manusia dasarnya mau bahagia. Kadang orang jahat juga mau bahagia, tapi dia gak pernah bahagia. Amin. Tes aja, uji saja. Saya banyak kok nasihatin orang, jangan jahat lagi ya, iya Pak Yes. Jangan jahat lagi, iya Pak Yes. Dia jahat lagi, ada masalah Pak Yes, ada masalah. Saya begini dia. Kamu ngapain? Jahat. Bertobat Pak Yes, enggak lagi, enggak. Semua yang jahat itu tidak bisa menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan. Kamu akan stres, depresi, dan kamu akan
nggak bisa menikmati hari-harimu. Amin. Kita ibadah bukan untuk nasihat semata, tapi kebahagiaan yang kekal di bumi, dan kalau mati masuk surga. Amin. Jadi kita nggak bisa menerima yang baik-baik saja, sementara yang nggak baik itu kita harus terima. Ini kehidupan. Amin. Jadi saya secara pribadi mengalami hal-hal seperti itu. Cuman kita kan nggak bisa nggak menerima keadaan, kita harus menerima keadaan apapun yang terjadi. Amin. Sambil berdoa dan berusaha untuk lebih baik lagi. Amin. Ya, Pengkhotbah 2 mulai ayat 22 saya bacakan. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Apakah faedahnya yang diperoleh oleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Apa faedahnya? Ayat 23. Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh dengan kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Ini pertanyaan. Saya ulangi lagi ayat 25. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Ada yang bisa menikmati hidup di luar Tuhan? Kalau saudara bilang, ada Pak, ya udah saudara rasakan aja, coba saudara berbuat jahat sedikit aja. Kalau merasakan gak enak, jangan berbuat lagi, jangan coba-coba lagi. Amin. Ini pertanyaan Tuhan. Jadi kalau memiliki keinginan karunia menikmati dalam segala situasi, jangan ada yang jahat. Amin. Karena semuanya kebaikan itu, menikmati itu karena Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, garis bawahi, kepada orang yang dikenannya, huruf besar, dikenal Tuhan. Ia, huruf besar, Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Amin. Jadi anak Tuhan memiliki karunia menikmati. Amin. Dan banyak, maka disebut di dalamnya Yesus Kristus adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Apa yang disebut kasih karunia? Segala sesuatu yang tidak mampu engkau pikirkan, tidak mampu engkau kerjakan, tetapi engkau menerimanya. Itu kasih karunia. Dan itu karunia menikmati. Amin. Tetapi kalau engkau di luar Tuhan, engkau gak bisa menikmati segala sesuatu, apalagi yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Gak bisa. Jangan lawan kebaikan dengan kejahatan. Gak bakal menang. Sampai manapun gak bakal menang. Saya ingatin, jangan lawan kebaikan dengan kejahatan. Juga anak Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan berfirman, jangan kamu aniaya hamba-hambaku. Hamba-hamba Tuhan siapa? Saudara dan saya. Amin. Siapapun yang memberkatinya, diberkatilah dia. Siapapun yang mengutukinya, yang menyakitinya, tersakitilah dia. Karena ketika engkau jadi hamba, jadi anak Tuhan, bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Jadi kalau dimanapun orang memberimu seteguk air saja, Tuhan senang anaknya diberi minum. Tuhan bahagiakan yang memberikannya. Tapi dimanapun yang jahat kepadamu, Tuhan yang membalaskan, bukan diri. Karena pembalasan dan pengadilan adalah milik Tuhan. Amin.
Itu indahnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya nggak bisa kesaksian banyak. Saya saksikan baik yang baik maupun yang jahat. Tapi hari ini saudara cukup tahu betapa mulianya engkau jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Saudara penuh kemuliaan, dan saudara bisa menikmati hari-harimu dengan segala situasi. Amin. Yang terakhir, ini pesannya, saudara jika mau menikmati karunia, menikmati hidup dalam kasih karunia dan hidup sebagai anak Tuhan, saudara harus menjadi manusia baru. Yang terakhir, saya buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Ya. Ya, demikian firman Tuhan Yesus. Ayat 5. Mulai dari ayat 5 saya bacakan sampai ayat 17. Ini yang terakhir. Pemain musik, worship leader, siap-siap silakan naik mimbar. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi karakter buruk, dosanya sama dengan menyembah berhala. Orang jahat nggak nyembah Tuhan. Itu kesimpulannya. Orang jahat dari hatinya, dirinya, walaupun sudah melayani, dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara kasih, saya undang pemain musik, worship leader, naik ke mimbar. Saya mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih